Selamat bertemu kembali para mahasiswa sekalian di mata kuliah TK 5212 Teknik Reaksi Kimia Lanjut untuk mahasiswa Prodi Magister Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung. Video pembelajaran ini dimaksudkan sebagai video pelengkap kuliah Teknik Reaksi Kimia Lanjut yang materi lengkapnya disampaikan pada sesi tatap muka di depan kelas. Materi kuliah kita kali ini adalah reaktor ideal. Khususnya kita akan membahas reaktor batch atau reaktor partaian. Dilihat dari metode operasinya, reaktor ideal dibagi menjadi reaktor batch atau reaktor partaian dan reaktor kontinu atau reaktor sinambung. Sementara khusus untuk reaktor kontinu dibagi menjadi reaktor tangki ideal dan reaktor pipa ideal. Reaktor tangki ideal adalah reaktor yang bekerja dengan asumsi bahwa terjadi pencampuran secara sempurna di seluruh bagian reaktor. Sementara reaktor pipa ideal bekerja dengan asumsi terdapat pencampuran ke arah radial yang dianggap sebagai pencampuran sempurna dan tidak ada pencampuran ke arah aksial. Pada kuliah kita kali ini kita akan membahas reaktor batch. Reaktor batch adalah reaktor yang ketika beroperasi tidak ada aliran umpan masuk ke dalam reaktor dan tidak ada aliran produk yang keluar dari reaktor. Ini adalah reaktor gambar dari reaktor batch. Di sebelah kanan adalah reaktor batch di industri yang dirancang sebagai sebuah tangki berpengaduk. Volumenya bermacam-macam, sangat bergantung pada kapasitas produksi yang diinginkan. Di sebelah kiri adalah gambar skematik dari reaktor batch. Saluran umpan 1 dan U2 di dalam gambar skematik ini hanya digunakan untuk memasukkan umpan ke dalam reaktor sebelum reaktor itu beroperasi. Reaktor ini dilengkapi dengan pengaduk yang dianggap beroperasi secara sempurna dan diaduk secara sempurna yang berimplikasi pada seluruh sifat-sifat fisika, kimia, termodinamika, sifat kinetika, sifat transport itu homogen di seluruh bagian reaktor. Setelah operasi selesai, produk kemudian dikeluarkan melalui saluran produk dan kemudian reaktor siap untuk dioperasikan pada batch berikutnya. Sehingga untuk menurunkan persamaan evaluasi unjuk kerjanya atau persamaan neraca massanya, beberapa asumsi harus diambil. Asumsi paling penting dalam menurunkan neraca massa dari reaktor batch ini adalah pencampuran terjadi secara sempurna di dalam reaktor. Seperti yang saya sampaikan tadi, seluruh sifat-sifat kimia, sifat-sifat fisika, termodinamika, kinetika, transport itu homogen di seluruh bagian reaktor. Dengan demikian, neraca massa reaktor dapat diturunkan seperti ini. Neraca massa generik sebuah sistem proses dapat dituliskan sebagai laju alir masuk komponen A ke dalam sistem pemroses ditambah dengan laju pembentukan A akibat reaksi kimia sama dengan laju alir keluar komponen A dari sistem pemroses ditambah laju akumulasi A di dalam sistem. Karena reaktor ini adalah reaktor batch, maka laju komponen A masuk dan keluar sama dengan 0. Sehingga menyisakan laju pembentukan komponen A akibat reaksi kimia sama dengan laju akumulasi A di dalam sistem. Persamaan evaluasi unjuk kerja ini berwujud persamaan diferensial. Ya, seperti yang kalian bisa lihat di sini. VRA sama dengan dVCA per dt. V adalah volume sistem, volume reaktor. RA adalah model kinetika reaksi kimia, laju reaksi kimia. CA adalah konsentrasi A dan T adalah waktu reaksi. Jika volume reaktornya konstan, maka persamaan ini dapat ditulis sebagai RA sama dengan dCA per dt dengan syarat batas T pada saat T sama dengan 0, CA sama dengan CA0. CA0 itu adalah konsentrasi A mula-mula.
RA adalah laju kinetika reaksi kimia yang modelnya bergantung pada model kinetika reaksi kimia. Model kinetika reaksi kimia ini bisa berupa model empiris atau model mekanistik yang bentuknya sangat kompleks. Untuk model empiris atau model hukum pangkat, model ini bisa berorder ke 0, contohnya RA sama dengan min K0, atau berorder pertama, RA sama dengan min K1 kali CA, atau berorder kedua, RA sama dengan min K2 kali CA kuadrat, yang dapat ditulis seperti yang ditampilkan pada slide. Jika persamaan evaluasi unjuk kerja ini diintegrasikan dengan mengaplikasikan syarat awal persamaan diferensial, pada saat T sama dengan 0, CA sama dengan CA0, maka hasil integrasi ini menunjukkan distribusi unjuk kerja dari reaktor kimia di sepanjang waktu reaksi seperti ini. Seperti diperlihatkan pada gambar sebelah kanan, bagaimana CA itu terdistribusi di sepanjang waktu reaksi atau konversi. XA itu terdistribusi di sepanjang waktu reaksi. Anda semua bisa berlatih sendiri untuk mengintegrasikan persamaan diferensial ini untuk berbagai bentuk model kinetika reaksi kimia. Perlu dicatat dan perlu diingat bahwa seringkali model kinetika reaksi kimia adalah sebuah model mekanistik yang bentuknya sangat kompleks. Sehingga mengintegrasikan persamaan diferensial ini harus menggunakan metode-metode tertentu seperti misalkan metode numerik berbantuan komputer. Demikian kuliah kita kali ini. Selamat belajar dan sampai jumpa pada kuliah berikutnya. Terima kasih.